Gue bakal share 4 bisnis tanpa modal yang kalian bisa mulai sekarang. Dan ini tuh lagi naik di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Cuma kebanyakan orang kalau misalnya ngebahas side hustle atau bisnis yang bisa dimulainya gampang, itu tuh ada mentoknya. Misalnya ya mentok-mentok lu dapat 5 juta lah, 10 juta. Which sebenarnya udah bagus, dan 4 bisnis ini tuh bisa sampai 10 juta per bulan. Tapi gue bakal share juga kenapa 4 bisnis ini, itu tuh ada level selanjutnya yang bisa bikin kalian dapat income 100 juta atau mungkin lebih. Karena mindsetnya gitu, kalau misalnya kita mulai sesuatu, bagusnya kita sekalian pikirin kalau hal yang kecil ini bisa berubah jadi hal yang gede nggak ke depannya. Dan ini menurut gua, karena zamannya serba digital, ini bisa dilakuin kalau kalian lagi sekolah, lagi kuliah, punya keluarga, punya pekerjaan utama. Cuma emang hal pertama yang kita harus tanggap, kalau misalnya mau mulai bisnis tanpa modal, sebelumnya gue tuh udah pernah bahas, tiap orang dalam cari income itu tuh antara masuk ke 4 kuadran ini. Jadi mindsetnya, ini kan ada kuadran employee, atau student, atau apapun itulah. Kita harus bisa masuk ke kuadran self-employed dulu. Dan kalau masuk kuadran self-employed, gue perlu kasih tahu kalian, kalau kita ngomong modal, itu tuh ada 4 jenis modal, yang salah satunya tuh baru modal uang. Dan video ini emang lebih fokus untuk mulai bisnis tanpa atau modal uangnya tuh minim banget. Sebelum kita mulai bisnis pertama, kita perlu ngertiin dulu jenis-jenis modal, types of capital. Jadi di semua jenis bisnis ini sebenarnya butuh modal yang beda-beda. Karena hal terusnya, kalian memulai apapun itu nggak mungkin tanpa modal apapun. Jadi langsung nih gue bilang di awal, kalau kalian mau stop videonya atau kalian mau skip silahkan. Tapi realitanya, kalau nggak punya modal uang, kalian butuh modal yang lain ini. Dan mungkin kalian bisa sekalian juga refleksi di kerjaan kalian sekarang, mau itu jadi profesional, jadi karyawan, atau punya side hustle, pasti kalian fokus di salah satu modal ini. Jadi pada dasarnya, manusia itu punya 4 modal. At least yang gue suka, yang gue selalu bahas, dari 4 ini, yang pertama itu economic capital, atau financial capital, atau apapun itu yang berhubungan dengan uang. Mau itu liquid cash, atau bahkan aset-aset yang kalian punya. Yang gue maksud di video ini, tanpa modal itu, tanpa kalian butuh taruh duit lagi gede untuk mulai bisnis ini. Tapi untuk mayoritas dari kalian, kalau nonton video ini mungkin udah punya HP, atau punya laptop, punya kuota internet. Setidaknya yang kayak gitu menurut gue emang masih perlu sih. Karena gue capek kalau misalnya nanti ada yang komen, lah bang, gue aja sekarang nggak punya tempat tinggal, gue nggak bisa bayar kos. Kalau gue mulai bisnis ini, gue butuh modal dong. Ya nggak gitu juga bang. Jadi emang di sini maksud gue itu, misalnya mulai bisnis itu nggak perlu kayak tanam lagi lah duitnya. Tapi kalian bakal butuh modal-modal yang lain ini. Modal yang kedua, human capital. Dan ini segala jenis modal yang kalian udah kumpulin dari pengalaman belajar atau kalian kerja. Pokoknya hubungannya sama skill dan pengalaman kalian tuh bisa ngapain sih? Misalnya suka nonton YouTube, belajar tentang digital marketing, atau baca-baca artikel di Google, bisa ngerti ngatur keuangan, atau copywriting, atau apapun itulah skill-skillnya. Dan ini modal kemampuan diri sendiri, atau bisa dibilang modal dengkul dan otak. Kenapa ini ngaruh? Karena nanti dari beberapa fase hidup kalian atau bisnis-bisnis yang bakal gue share, itu bakal butuh modal yang beda-beda. Jadi kalian harus evaluasi diri sendiri. Modal ketiga itu social capital. Ini jenis-jenis yang bilang papi I punya jembatan di PIK, paman I punya di mana. Nggak lah, bercanda. Tapi ini basically mau dari pengalaman karir kalian, atau kalian bahkan di lingkungan sekolah, organisasi, siapa sih kenalan-kenalan atau orang-orang di sekitar kalian yang sebenarnya bisa ngebantu nge-boost bisnis kalian atau usaha apapun itu. Nah ini makanya kayak istilah network is net worth itu sebenarnya partially true. Karena dia masuk di salah satu modal. Kalau network kalian banyak, ya basically modal kalian juga banyak. Baru yang terakhir tuh time capital. Nah ini tiap orang beda-beda. Ada yang punya kerjaan utama, ada yang punya pertanggungjawaban sama orang tua, ada yang harus ngurus keluarga. Basically berapa banyak waktu yang kalian bisa keluarin untuk mulai usaha atau bisnis apapun. Dan gue sampai tanya AI gitu, kalau untuk jenis-jenis orang yang berbeda, kalau nggak punya financial capital sama sekali, berapa sih porsi persentase modal yang lain yang dibutuhin, tergantung dari kalian ada di fase mana. Ya kalau AI sih jawabnya simple ya, dari student, kalau pelajar sampai kalian udah jauh lebih tua dan punya tanggungan, punya keluarga dan punya anak, time itu nggak begitu ngaruh sebenarnya. Selama makin tua tuh kalian harus punya social capital tuh yang makin bagus. Karena yang makin tua, energi kalian sama kemampuan kalian itu bakal ada batasnya. Dan kenapa sekarang ini bisa dilakuin? Ya basically kita udah tinggal di era digital yang semua jauh lebih gampang diakses. Belajarnya pun jadi gampang. Langsung aja gue bocorin beberapa bisnisnya. Ini jenis-jenis usaha yang nggak butuh upfront capital atau biaya di depan yang mahal. Misalnya kalian mau buka restoran, bisnis laundry, toko kelontong, itu kan jenis-jenis ide bisnis yang harus ada upfront capital atau komitmen uang yang gede di depan. Dan ini gue rutin dari yang menurut gue paling gampang, yang evolusinya paling cepat, sampai yang menurut gue paling susah. Tapi paybacknya bisa jauh lebih gede dibanding bisnis-bisnis yang di awal. Kita masuk yang pertama, affiliate marketing, yang kalau kalian bisa grow ini dengan baik, jadi affiliate agency. Affiliate marketing itu evolusi dari beberapa bisnis yang sebelumnya tuh rame banget. Kalau kalian tahu, sebelumnya tuh ada reseller, habis itu dropshipper, habis itu white labeler, baru sekarang affiliate. Pokoknya dari evolusi bisnis-bisnis ini, makin kesini itu makin nggak perlu modal. Bahkan bisa bilang modalnya tuh nol. Kalau zaman-zaman dulu, misalnya kalian mulai bisnis reseller, ya kalian tetap harus beli barangnya. Kalian harus punya gudangnya, kalian harus kirim-kirim barangnya. Dropshipper baru mulai lebih gampang, tapi kalian harus cari dulu, suppliernya nego dulu, harus konekin sistemnya untuk ordernya. Nah, affiliate ini yang sebenarnya lagi rame
rame banget sekarang. Yang gue nggak bercanda dan gue nggak bohong, cerita-cerita yang gue denger ibu-ibu atau emak-emak yang zaman sekarang tuh banyak banget ikut course. Kalau gabut di rumah mereka bikin video terus jadi affiliator. Dan penghasilannya 2-3 juta per bulan. Bahkan ada yang sampai 10 juta per bulan. Bahkan mami-mami yang paling legend, the biggest mommy of all, Mami Louis Scarlett, itu basically affiliate business yang udah berkembang ke macam-macam ya. Tapi awalnya kan mulai dari sana. Jadi kenapa ini lagi rame banget? Asal-usulnya sebenarnya ancaman pertama kali TikTok, inovasi social media, ke checkout prosesnya, ya akhirnya diikutin juga. Dan bahkan sekarang lagi rame banget Shopee affiliate. Tenang, gue bakal kasih tahu beberapa tipsnya juga untuk mulai. Karena enaknya dari affiliate ini, pertama marketnya lagi growing banget. Both TikTok sama Shopee, itu kita bakal lihat banyak banget akun-akun yang bisa penghasilannya jutaan per bulan, gak punya produk, tapi mereka bisa ngejualin produk orang lain tanpa lewatin step yang embel-embel susah. Dan kuncinya sebenarnya di dua matrix ini, product and commission. Di dua platform yang gue udah sebutin tadi, ada semacam affiliate centernya, dimana kalau kalian udah daftar sebagai affiliate marketer, kalian bisa lihat semua produk-produk mana yang kalian bisa tempelin untuk kalian jual ke orang lain. Yang lagi rame sekarang memang di bidang F&B, fashion, skincare, tiga itu yang sebenarnya lumayan top kategori untuk menjadi affiliate. Tapi saran gue, kalian harus pilih produk yang menurut kalian sendiri kalian bakal beli atau kalian pede kalau misalkan jual. Karena ini bakal nyambung ke cara kalian bikin distribusi produk itu. Untuk pilih produk yang bakal aku, saran gue pakai framework RPQ. Yang pertama, relevance. Kira-kira produknya relevan nggak sama audiensnya? Apalagi kalau kalian nanti yang bakal bikin konten, kalian udah tahu jenis-jenis apa yang kalian bisa marketingin, kira-kira audiensnya siapa? Cocok nggak kira-kira produk yang kalian jual untuk jenis-jenis konten yang kalian bakal bikin? Di samping itu, produknya terkenal nggak? Karena dia bakal ngaruhin ke conversion rate. Baru yang kedua, P atau product fit. Produk yang kalian jual jelas nggak manfaat yang mau dijual ke pembelinya? Pain points atau kayak penyakit apa dari customer yang pengen di-solve dari penjualan produk ini? Misalnya untuk cowok yang skincare, mayoritas cowok tuh males. Terus ada produk ini yang punya yang Kodensu, skincare sama sunscreen tinggal semprot doang. Nah itu kalian harus analisa sendiri. Kira-kira fit nggak? Sama relevan nggak sama konten yang kalian mau buat nanti? Dan terakhir, quality. Cek lagi semua angka review-reviewnya, testimoni, dan kalian harus kurasi ini sendiri. Karena emang step 1 dari mulai jadi affiliate adalah good product. Baru poin keduanya, good commission. Dan ini kalian nggak terlalu bisa banyak andil. Ini tergantung dari sellernya. Jadi kalau kalian udah mau komit untuk bikin konten atau punya strategi marketingnya oke banget, tapi komisi produknya itu kecil banget, worth it nggak kalian keluarin semua effort itu? Cuma memang di sini harus dipikirin kayak gini. Komisi kecil belum tentu jelek, komisi gede belum tentu bagus juga. Karena komisi kecil biasanya sellernya tuh tahu, oh gua nggak perlu kasih komisi gede aja, orang pasti mau jual karena produk gua pasti laku. Dan komisi yang gede biasanya produk-produk yang mungkin notabene baru launching dan lebih challenging untuk dijual. Nah selanjutnya kalau udah bisa pilih produk atau komisi, hal selanjutnya is basically making content. Dan making content zaman sekarang udah beda sama dulu. Makin banyak tools-tools, format-format yang kesannya jauh lebih low effort. Misalnya faceless video, nggak perlu ada muka. Bahkan video yang cuma kayak gini bisa viewsnya ratusan ribu, cuma poster sama benefit produknya. Yang gue pernah lihat dashboard juga, satu video bahkan bisa ngasilin 100 juta in commission. Yes, ada. Ya balik lagi, ini tuh masalah komitmen di frekuensi sama kualitas yang bakal kalian push. Dan enak ya, kalau misalnya kalian udah berhasil jadi affiliate marketer, kalian coba sendiri nih di waktu kalian. Pakailah tools-tools AI untuk copywriting, untuk editing. Ekspansi selanjutnya, kalian jadiin affiliate agency. Nah enak ya, pas udah jadi affiliate agency, kalian seorang diri misalnya bisa bikin 10 konten nih, bisa dapat affiliate 10 juta misalnya. Kalian bisa putar duit itu lagi untuk hire content creator lain. Ya ujung-ujungnya bisnis modelnya bisa ke expand. Bahkan bukan cuma kalian yang affiliatein produk orang, tapi mungkin brand itu sendiri bakal hire kalian untuk jadi tim kreator mereka internal. Dan ini menurut gue masih early. Masih banyak banget peluangnya untuk bisa make a lot of money dari affiliate. Yang nyambung ke bisnis kedua, yaitu yang gak akan mati dan gak akan kemana-mana adalah service-based business. Yes, ini bisnis kedua yang mungkin kebutuhan modal human capital yang lebih gede. Kalian bukan jual produk, bukan jual usaha kalian, ya kalian jual jasa. Apa skill kalian yang kalian punya yang bisa bikin orang mau bayar karena itu ngebantu bisnisnya mereka. Kalau nggak bisnis, hobi, dan sejenisnya gitu lah. Gue harus tetap mention ini lagi sih, karena walaupun kesannya boring, service-based business itu bisa dibilang salah satu jenis bisnis yang gateway-nya itu paling luas. Lu mulai dari service-based business, lu bakal bisa ngembangin ini kemana aja basically. Tergantung dari pendalaman skillnya. Mau kalian nanti bikin brand, mau kalian bikin agency, mau kalian drop service, mau kalian di product consultant, jadi apapun tergantung dari skillnya apa, ekspansinya itu masih bisa kemana-mana. Dan gue pernah bahas videonya di sebelum ini tentang cari service yang saran gue masuk ke kategori ultra niche. Karena di zaman digital semua orang bisa cari klien dan skill apapun, cuma nggak semua orang itu bisa targetin klien-klien yang mau bayar mahal karena mereka masuk kategori ultra niche. Ya, kalian mungkin bisa nonton video ini nanti. Karena apa yang gue lakuin dulu di awal karir gue dengan modal hampir nol, ya basically gue bikinin website untuk klien-klien gue, yaitu kenalan dosen gue. Ya fast forward berapa tahun kemudian
kemudian akhirnya ngebakalin gua untuk punya skill ngebangun startup, walaupun gagal berkali-kali, ngebangun ternak uang yang akhirnya sekarang ngebangun Sevenpreneur juga. So, bisa kemana-mana. Enaknya dari service-based business kayak gitu. Tapi kalau sektor-sektor yang gua rekomendasi sebenarnya, cari turunan ultra niche-nya dari creative services atau enggak sales and marketing. Antara dua itu yang menurut gua bakal hot banget dan nggak bakal ke-disturb sama AI dalam waktu dekat. Cuma, mau kalian di bidang kreatif, misalnya di video editing, copywriting, desain, kalian harus mulai aware sama tools-tools AI. Karena ekspektasinya untuk orang yang bisa ngelakuin service itu beda sekarang. Mungkin nggak di Indonesia, di luar negeri sih udah beda semua ya. Cuma kalau di Indonesia, sooner or later itu bakal ngejar dan kalian harus bisa pakai tools-tools AI untuk dalamin skill kreatif kalian. Sedangkan kalau skill sales and marketing, kalian dalamin skill apapun itu untuk bisa ningkatin penjualan dari bisnis orang. Mau itu performance advertising, KOL specialist, live commerce. Karena enaknya, ekspansi dari jenis service-based business, gue pernah bahas di video yang ini, ya step by step orang make money. Ujung-ujungnya bukan cuma masalah hard skill, tapi kalian harus jago negosiasi. Yang kalau klien sebelumnya bayar kalian berdasarkan waktu atau effort yang kalian keluarin, semakin expert kalian, klien akan lebih banyak bayar kalian berdasarkan impact yang kalian keluarin untuk bisnis itu. Misalnya kalau kalian berhasil naikin sales dari bisnis itu, misalnya 100 juta, masa nggak boleh kalian minta 10 juta? Analogi bodohnya kayak gitu. Dan ini menurut gue skalanya bisa sampai miliaran, karena itu project terakhir yang gue close sebelum gue berhenti bisnis agency. Balik lagi, pas udah jago punya hard skillnya, kalian harus jago negosiasinya. Bisa ngejual berdasarkan impact yang kalian kasih, bukan cuma soal effortnya. Nah, bisnis yang ketiga yaitu product on demand. Gue udah bahas sedikit nih bisnis satu, kayak evolusinya dari reseller, dropshipper, white labeler, sama affiliate marketer. Tapi problem utama dari affiliate marketer, mayoritas dari margin atau keuntungan yang kalian dapat dari menjual produk itu tuh nggak mungkin segede atau se-wow itu. Let's say 2%, 5%, 10%, mungkin 25%. Tapi kalau kalian bisa punya produk sendiri yang masuk kategori white labeling, itu kalian bisa dapat marginnya sampai 70%. Dan itu target yang sebenarnya gue incer. Bedanya white labeling sama product on demand, kalau zaman dulu susah untuk nge-white label produk-produk bagus, tapi kalian nggak bayarin depan. Kecuali emang dia platform yang fokusnya ke dropshipping. Tapi sekarang gara-gara banyak seller dan banyak study case yang sukses, banyak banget produk white labeling. Oh ya, bagi yang belum tahu, white labeling itu ada manufacturer atau produsen yang siap jual produk mereka, tapi diubah total pakai logonya kalian, pakai custom gambarnya kalian. Jadi kesannya itu produknya kalian pas nyampe ke customer. Dan itu kenapa kalian bisa set harganya sesuka kalian. Nah, produk on demand, itu kalau kalian mau mulai white labeling tanpa modal, cari jenis produk-produk yang udah diekspektasi sama customer ada waktu pre-ordernya. Dan ini enaknya dari produk on demand ya, apalagi white labeling. Ekspansinya ini kalau ada winning produk yang works banget dan marginnya bagus, kalian bisa spin off jadi brand kalian sendiri. Yang di sini kita ngomonginnya udah unlimited potensi pendapatan kalian. Jadi produk on demand kalian nggak perlu sibuk-sibuk bayar buat inventory, karena banyak case-case yang sebenarnya di TikTok atau di Shopee itu juga udah mulai rame. Dan salah satu yang sukses gue lihat jenis produk on demand yaitu bisnis ini. Kalian pasti tahu ada sempet ramainya custom sticker untuk e-money atau flash. Mungkin kelihatannya remeh, tapi kalian lihat jumlah penjualannya. Dan salah satu pemainnya, Ghetto Cards, bahkan bukan cuma ngejual di Indonesia, tapi mereka udah ekspor ke mancanegara, Shopee Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Yang gue lihat mereka emang lebih fokus ke niche-nya yang anime. Dan sebenarnya banyak jenis-jenis white label lain yang kalian bisa explore. Ya, pertama, balik lagi ke bisnis yang pertama, kalian harus bisa ngeriset produk. Mau itu contohnya kayak essential oil, reed diffuser, smart mug, custom tumbler, atau buat corporate gift bahkan. Yang kita masuk ke bisnis terakhir, drop servicing. Gue udah pernah bahas ini sebelumnya dan waktu itu gue di cancel karena kesannya kayak gue bilang, kenapa lu jadi tanda kutip maklar tapi kok lu bisa untungnya lebih gede. Gue akan perkuat lagi argumen gue di video ini. Kalian tuh harus punya mindset kayak gini ya. Sebelum gue jelasin tentang drop servicing, kalau kalian punya skill yang nilainya 10 tapi komunikasi kalian itu nilainya 5, orang bakal melihat kalian sebagai skillnya 10 atau 5. Jawabannya adalah mungkin mendekati ke 5. Nah, drop servicing itu sebenarnya nge-close gap yang ada di market dalam dua cara. Tapi gue jelasin dulu. Drop servicing buat yang nggak tahu, mungkin salah satu yang lebih susah juga karena kalian butuh social capital. Kalau bisa punya banyak kenalan lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya kalian bisa solve problem ini dengan kemampuan digital marketing atau copywriting yang bagus. Jadi di luar sana akan selalu ada bisnis-bisnis atau orang yang butuh jasa. Dan di satu sisi sebenarnya sangat amat banyak dan nggak dikit orang yang bisa menyediakan jasa itu. Tapi realitanya gap antara dua ini itu tuh masih kacau banget. Most of the time orang yang nyari jasa nggak nemu penyedia jasa yang tepat. Apalagi karena mereka tuh mismatch soal strateginya. Contohnya, gue selalu kasih saran untuk yang mulai service-based business, mulai masuk ke ultra niche services. Service yang spesialisasi, dan kalau mau jualan pun, atau mau dimarketingin pun, jauh lebih bisa dapat klien dibanding kalian cari service-service yang mass. Tapi kebanyakan dari service ultra niche ini, itu tuh turunan dari skill yang lebih mass. Dan kebanyakan orang sampai sekarang fokus ke service-service yang mass, graphic design skills. Nah, di sini celahnya itu buat kalian drop servicers. Kalau bisa posisiin diri atau ngejual spesifik ke segmen tertentu, dan posisiin kalian yang sebagai ultra niche
service provider, kalian bakal lebih gampang cari klien dan bisa nge-outsource itu ke penyedia jasa yang sifatnya mass. Yang realita dari marketnya, mass services itu tuh lebih murah dibanding demand-nya yaitu ultra niche services. Dan kalian bisa cari banyak di internet, misalnya desainer logo untuk 500.000 atau 1 juta. Tapi kalian nge-branding, kalian spesialis di bidang medical dan healthcare, walaupun baru mulai, tapi pengalaman kalian banyak di sana, terus kalian jual. Ya harganya mungkin 3 juta sampai 5 juta. Tapi kalian brief special needs itu ke penyedia jasanya yang harganya 500.000, most likely mereka tetap bisa deliver ultra niche services, bikin logo untuk perusahaan healthcare, misalnya begitu. Makanya ini anaknya tuh nggak perlu modal, tapi karena harus mulai lebih pinter nge-connectin siapa yang harus di-connectin. Dan percaya sama gue, gapnya tuh masih luas banget. Bahkan kalau kalian mau mulai dari website-website freelancer, atau kalian mulai nge-posting di LinkedIn, atau bahkan cold call, kalian cari bisnis-bisnis di Google Business, intinya ya pinter-pinter jadi tanda kutip maklar. Ya menurut gue nggak salah. Karena di teori bisnis atau apapun yang sifatnya usaha, kalian tuh nge-serve yang namanya market gap. Apapun yang kesannya masih ada jarak antara supply dan demand, itu peluang kalian. Kalau mau di-summarize, itu sebenarnya 4 bisnis tanpa modal, atau usaha, atau side hustle, apapun itulah, yang kalian bisa mulai kapan aja. Cuma karena gue tahu video ini agak panjang, kalian so far paling tertarik yang mana? Kalau misalnya gue mau bedah lebih dalam lagi, salah satu dari 4 bisnis ini. Intinya sih tetap butuh modal. Cuma ya kalian sendiri harus bisa nilai ke diri sendiri, modal mana yang kalian mau dalemin. Apakah tipe yang suka ngelobi, punya social capital, ya udah jadi drop servicer lah. Atau human capital, kalian lumayan ngerti bikin konten, digital marketing, cobalah affiliate marketing. Atau tipe-tipe yang suka ngeriset atau suka ngedesain atau bikin produk-produk yang lebih keren, cobalah produk on demand. Jadi tiap orang tuh emang beda-beda. Kalian sendiri lebih cocok bisnis yang mana, atau kalian ngerasa ada ide lain bisnis atau usaha yang menarik tanpa modal, coba komen di bawah, and I guess I'll see you guys in next video. Bye bye.